Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andini Putri. Di sini akan menjelaskan bagaimana cara membuat data transaksi pada Zahir Accounting. Yang pertama, membuat data baru. Di sini ketik nama perusahaannya. Lalu alamat perusahaannya. Kotanya Jakarta, negaranya Indonesia, dan lalu klik lanjutkan. Di sini periode akuntansinya dimulai pada Januari tahun 2020 dan berakhir Desember. Klik lanjutkan. Di sini bidang usahanya adalah toko handphone. Klik lanjutkan. Sini mata uang fungsionalnya, kode mata uangnya rupiah. Lalu di sini mata uang asingnya dolar. Lanjutkan dan selesai. Sebelum memulai transaksi, di sini kita harus menyesuaikan data rekeningnya, yaitu pada modul data, lalu klik data rekening. Di pojok kiri bawah ada switch mode, yang diganti adalah hutang. Di sini masih hutang usaha, diganti dengan hutang dagang. Klik rekam. Lalu menginput saldo awal akun. Klik setting, klik saldo awal akun. Sini kas sebesar 5 juta. Lalu ada bank 50 juta. Piutang dagang 15 juta. Persediaan handphone 20 juta 200.000. Persediaan casing 1.500.000. Persediaan baterai 750.000. Kendaraan 120 juta. Itu masih penyusutan kendaraannya 12 juta. Hutang dagang 5.400.000. Hutang bank 30 juta. Lalu modalnya 100 juta. Laba ditahan 40 juta. Nah, di sini masih sisa 25.050.000. Seharusnya ada akun laba tahun berjalan, namun tadi di situ belum ada, maka kita buat datanya yang baru pada data rekening. Di sini klasifikasinya adalah
laba, lalu namanya di sini laba tahun berjalan. Klik rekam, switch mode, lalu kembali ke saldo awal akun tadi. Nah, di sini akan muncul laba tahun berjalannya 25.050.000. Jika semuanya sudah benar, maka nilai sebesar 0 akan dialokasikan pada akun sementara. Jadi di sini historical balancing-nya akan 0. Lalu klik rekam. Selanjutnya menginput saldo piutang, yaitu sebelumnya kita masukkan data-data nama alamatnya dulu untuk piutang, vendor, dan lain-lainnya. Di sini kodenya C001, nama perusahaannya Toko Anugrah, tipenya customer. Yang kedua Toko Berkat. Di sini tipenya juga customer. Yang ketiga C003, Toko Sukses, tipenya customer juga. Sini Raffi, tipenya juga customer. Klik rekam. Selanjutnya untuk hutang, di sini tipenya diganti dengan vendor. Sini kodenya adalah V001, yaitu Sevilla On. Yang kedua di sini tipenya juga diganti dengan vendor, kodenya V002, Toko Semangat. Klik rekam. Selanjutnya menginput saldo awal piutang usaha. Caranya klik setting, klik saldo awal, klik saldo awal piutang usaha, klik baru. Yang pertama adalah Toko Anugrah, tanggalnya 11 November 2019, nomor invoice-nya INV 001 dengan nilai piutang 2 juta. Klik baru. Yang kedua Toko Anugrah, tanggalnya 12 Desember 2019, dengan nomor invoice INV 002 dengan nilai piutang 4.300.000. Yang ketiga Toko Berkat, tanggalnya 13 Desember 2019, nomor invoice-nya INV 003 dengan nilai piutang 3.200.000. Selanjutnya Toko Sukses, tanggal 13 Desember 2019 dengan nomor invoice INV 0004, nilai piutangnya 350.000.
Dan yang terakhir Raffi, tanggalnya 13 Desember 2019. Nomor invoice-nya INV 005, nilainya adalah 4.750.000. Jika benar, maka total di sini pada saldo awal piutang usaha adalah 15 juta. Ini langsung tutup. Selanjutnya, untuk menginput saldo awal hutang usaha, caranya juga sama. Klik setting, saldo awal hutang usaha. Klik baru. Di sini nama pemasoknya Sophia Font. Tanggalnya 18 November 2019. Invoice-nya INV 023. Nilai hutangnya 2.300.000. Yang kedua, dari toko Semangat, tanggalnya 11 Desember 2019. Nomor invoice 12.243 dengan nilai hutang 2.100.000. Jika benar, di sini akan muncul total dari saldo awal hutang usahanya yaitu 5.400.000. Aset tetap per 31 Desember 2019 menggunakan metode garis lurus. Di sini pada modul data-data, klik data harta tetap. Tambah data, namanya adalah mobil Kijang Innova. Kelompoknya adalah kendaraan dengan tanggal belinya 5 Januari 2019. Harga belinya 120 juta dengan akumulasinya 12 juta. Klik rekam. Selanjutnya, menginput saldo persediaan handphone. Di sini pada akun data-data, klik data produk. Input kode barangnya H001, deskripsinya Samsung Galaxy J1. Ini kelompok barangnya handphone. Klik rekam. Kedua H002, Samsung Galaxy J7, kelompok barangnya juga handphone. Tiga H003, Oppo F1 Plus, kelompok barangnya juga masih handphone. Dan yang terakhir untuk handphone adalah H004 dengan deskripsinya adalah Oppo F1s. Selanjutnya menginput juga persediaan casing handphone, masih dalam data produk. Klik data, di sini kodenya adalah C001. Deskripsinya casing Samsung.
Namun di sini kelompok barangnya diganti dengan casing. Direkam. Yang kedua, C002, deskripsinya adalah casing Oppo. Di sini kelompok barangnya juga casing. Klik rekam. Selanjutnya menginput persediaan pada baterai, masih dalam data produknya tadi. Di sini kode barangnya adalah B001 dengan deskripsi baterai Samsung. Di sini kelompok barangnya diganti dengan baterai. Yang kedua, B002, deskripsinya adalah baterai Oppo. Kelompok barangnya di sini juga baterai. Lalu klik rekam. Lalu langsung tutup saja. Selanjutnya menginput saldo awal persediaan. Klik setting, klik saldo awal, klik saldo awal persediaan. Di sini kita memasukkan saldo persediaan handphone dulu. Itu ada Samsung Galaxy J1. Saldo awalnya adalah 4. Harga pokok satuannya 1.500.000. Yang kedua, Samsung Galaxy J7. Stok awalnya 2 dengan harga pokok satuannya 2.800.000. Klik rekam. Yang ketiga, Oppo F1 Plus. Stok awalnya 5, harga pokok satuannya 1.100.000. Klik rekam. Dan yang terakhir untuk handphone adalah Oppo F1s. Stok awalnya 1, Rp3.100.000. Jika benar, di sini total pada saldo awal persediaan untuk barang handphone adalah 20.200.000. Selanjutnya persediaan casing, caranya juga sama, masih dalam saldo awal persediaan, yaitu yang pertama casing Samsung dengan stok awal 10, harga pokok satuannya 100.000. Ini akan muncul 10 dengan harga pokoknya 100.000. Lalu yang kedua, casing Oppo dengan stok awalnya 10 dan harga pokoknya adalah 50.000. Klik rekam. Nih 10, 50.000. Dan yang terakhir adalah menginput saldo awal persediaan baterai. Yang pertama ada baterai Samsung dengan stok awalnya 5,
dan harga pokok satuannya adalah 50.000. Ini 50.000. Dan yang terakhir adalah baterai Oppo dengan stok awal 10 dan harga pokok satuannya 50.000. Nih. Setelah menginput semuanya, ini diklik ya. Selanjutnya kita masuk ke transaksi pertama, yaitu tanggal 2 Januari 2020 dibayar sewa ruangan kantor untuk masa 5 Januari 2020 sampai dengan 5 Desember 2020 sebesar 9.500.000 kepada Haji Ahmad secara tunai melalui bank. Sini klik kas dan bank, lalu klik kas keluar. Di sini akun kasnya adalah secara tunai melalui bank. Penerimanya adalah Haji Ahmad. Di sini karena belum ada, maka bisa klik baru. Di sini tipenya adalah orders. Klik saja Haji Ahmad. Sesuaikan tanggalnya, yaitu tanggal 2 Januari 2020 dengan sewa dibayar di muka. Lalu di sini nilainya adalah sebesar 9.500. Lalu klik rekam. Transaksi yang kedua, tanggal 3 Januari 2020 dibeli secara kredit peralatan kantor kepada toko Citra Komputer dengan rincian sebagai berikut, yaitu ada CPU komputer, monitor, dan printer. Caranya adalah klik modul pembelian, lalu klik penerimaan barang. Di sini dari toko Citra Komputer. Di sini belum ada, bisa klik baru. Tipenya vendor. Sini di 003 toko Citra Komputer. Klik rekam. Tanggalnya disesuaikan saja, yaitu 3 Januari 2020. Tanggal pengirimannya juga seperti itu. Lalu di sini barangnya yang pertama ada CPU komputer. Jika belum ada, bisa diklik baru. Peralatan kantor. Sini tinggal diupdate. Nah, di sini selanjutnya bisa
klik tekan. Sebanyak 1 dengan harga 1.750.000. Yang kedua, monitor. Ini buat saja kodenya monitor. Dan harganya adalah 350.000. Selanjutnya printer. Sebanyak 2 unit dan harganya 215.000. Transaksi yang ketiga, pada tanggal 3 Januari membeli dari toko Semangat secara kredit sebagai berikut, yaitu ada baterai Samsung, baterai Oppo, Oppo F1 Plus, dan Samsung Galaxy J7. Atas pengiriman barang tersebut, perusahaan dibebankan biaya kirim sebesar 100.000. Jadi caranya adalah masih pada modul pembelian dan modul penerimaan barang. Di sini nama pemasoknya adalah Toko Semangat. Di sini tanggal fakturnya disesuaikan saja, yaitu 3 Januari 2020. Begitu juga dengan tanggal pengirimannya. Lalu di sini baterai Samsung. Dengan harganya 55.000. Yang kedua, baterai Oppo sebanyak 5 dengan harganya 55.000. Oppo F1 Plus sebanyak 3 dan harganya 3 juta. Lalu Samsung Galaxy J7 banyak 2 dengan harga 2.800.000.
Lalu di sini perlu diingat bahwa atas pengiriman barang tersebut perusahaan dibebankan biaya kirim sebesar 100.000, maka di sini pada biaya lain-lainnya 100.000. Klik rekam. Transaksi yang keempat, tanggal 7 Januari 2020 dibayar biaya telepon kantor sebesar 1.125.000 dan bensin motor sebesar 25.000 diambil dari kas oleh karyawan Dani. Caranya ke modul kas dan bank, klik kas keluar. Di sini akunnya adalah kas, penerimanya dari Dani, yaitu merupakan karyawan. Jadi kalau belum ada, bisa klik baru. Di sini tipenya employee. Langsung saja diklik. Sesuaikan tanggalnya, yaitu tanggal 7 Januari 2020. Di sini kodenya adalah telepon. Listrik, air, dan telepon sebesar 7.125.000. Lalu yang kedua ada bensin. Ini bensin 25.000. Di sini ada 1.125.000 dan 25.000. Selanjutnya klik rekam. Transaksi yang kelima, tanggal 8 Januari 2020 menerima servis dari Bapak Raffi senilai 200.000, diskon 10% secara tunai ke kas. Caranya adalah klik kas dan bank, klik kas masuk. Sini akun kasnya adalah kas dari Raffi. Sini kodenya adalah servis, namun jika belum ada bisa klik baru. Sini bisa dengan pendapatan usaha, servis. Lalu sesuaikan tanggalnya, yaitu 8 Januari 2020 sebesar 200.000 dengan diskon 10% jadi 180.000. Lalu klik rekam. Selanjutnya transaksi yang ke-6, tanggal 15 Januari dibayar hutang kepada Toko Semangat atas pembelian tanggal 11 Desember 2019 melalui bank. Dikarenakan pembayaran di atas 30 hari, perusahaan dikenakan denda keterlambatan sebesar 100.000. Jadi di sini kita membayar hutang kepada Toko Semangat. Caranya klik modul pembelian, lalu klik pembayaran hutang usaha. Sini kita bayar melalui bank. Penerimanya adalah Toko Semangat. Ini invoice 11 Desember, yaitu 3.100.000. Sini sesuaikan tanggalnya dulu, 15 Januari 2020, dengan dendanya sebesar 100.000. Lalu klik rekam. Ya, jadi 3.200.000. Selanjutnya, transaksi yang ketujuh, tanggal 17 Januari 2020 diterima pembayaran piutang dari Toko Berkat atas invoice 03 sebesar 3 juta secara tunai ke kas. Dikarenakan pembayaran di atas 30 hari, perusahaan memberikan diskon tambahan 200.000. Jadi di sini kita menerima pembayaran piutang dari Toko Berkat.
Caranya ke modul penjualan, klik pembayaran piutang usaha. Di sini dari toko berkat. Dia bayarnya tunai, jadi ke kas. Di sini sesuaikan tanggalnya dulu. Tanggalnya yaitu 17 Januari 2020. Invoice 3 sebesar 3 juta. Diskonnya 200.000. Di sini Rp3 juta. Di sini lanjut, klik rekam. Transaksi ke-8, tanggal 19 Januari 2020 melakukan penjualan kepada toko berkat secara kredit, sekaligus untuk pembayaran uang muka sebesar 300.000 masuk ke kas. Jadi yang pertama, pada modul penjualan, klik pengiriman barang. Sini nama pelanggannya adalah toko berkat. Tanggalnya disesuaikan yaitu 19 Januari 2020. Barangnya yaitu ada baterai Samsung sebanyak 5 dengan harga 75.000. Lalu baterai Oppo sebanyak 6 dengan harga 65.000. Casing Samsung sebanyak 4 dengan harga 160.000. Dan yang terakhir casing Oppo sebanyak 5 dengan harga 65.000. Lalu di sini klik kan. Selanjutnya masih dalam modul penjualan. Di sini pada uang muka penjualan, klik tambah data. Di sini akunnya adalah kas. Pelanggannya itu tadi dari toko berkat. Tanggalnya 19 Januari 2020 sebesar 300.000. Selanjutnya, transaksi yang ke-9, tanggal 19 Januari 2020 menerima uang untuk pembayaran piutang Bapak Raffi untuk invoice nomor 5 sebesar 4 juta masuk ke bank. Jadi di sini kita menerima uang, yaitu pembayaran piutang, masih di modul penjualan. Lalu klik pembayaran piutang usaha. Di sini masuknya ke bank dari Raffi. Dia di sini tanggalnya disesuaikan dulu, yaitu 19 Januari 2020.
invoice 5. Sini dia bayarnya 4 juta. Lalu di sini langsung saja klik rekam. Transaksi yang ke-10 tanggal 20 Januari 2020 diterima Giro sebagai pembayaran piutang dari toko Anugrah untuk invoice nomor 001 sebesar 2 juta dan invoice nomor 2 sebesar 4 juta. Jatuh tempo pada tanggal 24 Januari 2020. Ini masih dalam modul penjualan juga. Di sini klik pembayaran piutang usaha. Sini masuknya ke akun bank dari toko Anugrah. Invoice-nya itu invoice 1 dan 2. Invoice 1 membayar 2 juta dan invoice 2 membayar 4 juta. Sini tanggalnya sesuaikan, yaitu 20 Januari 2020. Lalu di sini klik Giro. Di sini nomor gironya di input yaitu BG 010023. Jatuh temponya yaitu tanggal 24 Januari 2020. Transaksi selanjutnya yaitu transaksi ke-11 tanggal 21 Januari 2020 menjual barang kepada toko Anugrah secara tunai melalui sales Chandra. Hasil penjualan masuk ke kas. Jadi di sini pada modul penjualan klik invoice penjualan. Di sini nama pelanggannya adalah toko Anugrah. Tanggalnya sesuaikan yaitu 21 Januari 2020. Ini nama barangnya adalah Samsung Galaxy J1 sebanyak 2 dan harganya 2 juta. Lalu di sini salesman-nya di input, employee. Di sini itu namanya Chandra. Klik rekam, lalu klik Chandra. Maka di sini langsung klik tunai karena dia membayar secara tunai. Selanjutnya transaksi yang ke-12 tanggal 21 Januari 2020 dibayar hutang kepada toko Semangat sebesar 3.100.000 melalui giro dengan nomor BG 0001 yang jatuh tempo pada tanggal 28 Januari 2020. Jadi di sini kita membayar hutang kepada toko Semangat. Klik modul pembelian, lalu klik pembayaran hutang usaha. Pada toko Semangat, tanggalnya disesuaikan yaitu 21 Januari 2020.
Sini bayarnya 3.100.000. Lalu klik giro. Nomor gironya adalah BG0001 001. Tanggal jatuh temponya adalah 28 Januari 2020. Klik OK. Selanjutnya, transaksi yang ke-13 pada tanggal 24 Januari 2020 terjadi pencairan giro yang diterima pada tanggal 20 Januari dari toko Anugrah. Jadi, ke modul kas dan bank, lalu klik giro masuk, klik giro cair. Di sini dari toko Anugrah terjadi pencairan giro yang diterima pada tanggal 20 Januari 2020. Lalu klik rekam. Transaksi yang ke-14 tanggal 25 Januari dilakukan pembayaran gaji secara tunai melalui kas. Jadi di sini ada 4 orang karyawan yang dibayar gajinya, yaitu pada modul kas dan bank. Klik kas keluar. Di sini dia melalui tunai, yaitu akun kasnya, kas. Penerimanya yang pertama ada Iwan. Jadi di sini belum ada, bisa klik baru. Tipenya adalah employee. Namanya Iwan. Klik rekam. Tanggalnya adalah 25 Januari 2020 sebesar di sini kode dulu. Gaji direksi dan karyawan nilainya adalah 700.000. Lalu klik rekam. Selanjutnya sama seperti tadi, akunnya kas. Penerimanya yang kedua adalah Badu. Tanggalnya 25 Januari 2020. Kodenya adalah gaji direksi dan karyawan senilai 950.000. Yang ketiga masih sama, akunnya kas. Penerimanya adalah Tari. Baru tanggal 2020 gaji senilai 400.000. Klik rekam. Dan yang terakhir penerimanya Agus. Senilai 125.000. Klik rekam.
Transaksi ke-15 tanggal 28 Januari 2020 ditemukan pencairan giro untuk pembayaran hutang akibat dari transaksi yang terjadi pada tanggal 21 Januari 2020 ke toko Semangat. Jadi klik kas dan bank, yaitu giro keluar dari toko Semangat ini, giro cair, tanggalnya 28, jadi 21. Selanjutnya, transaksi yang terakhir tanggal 29 Januari 2020 ditemukan 1 unit casing Samsung dalam keadaan rusak. Dialokasikan biayanya ke kode rekening, kerusakan dan kegagalan material. Caranya ke modul persediaan, lalu pemakaian atau penyesuaian barang. Ini klik baru. Tanggalnya 29 Januari 2020. Kodenya adalah di sini namanya casing Samsung. Barangnya casing Samsung sejumlah 1. Kerusakan dan kegagalan material akunnya, lalu klik rekam. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.